satu ya teman-teman. Jadi dia jack liftnya harus kita naikin dulu. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera subscribe. Doain mudah-mudahan dapat dilihat orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini lagi di edisi jalan-jalan nih teman-teman. Di jalan-jalan kita lagi diundang oleh PT Turbo Engineering ya teman-teman. Nih PT Turbo Engineering. Sini ada truk-truk juga ya teman-teman. Truk-truk juga, tapi ini spesialis untuk pembuatan kren ya teman-teman. Nah contoh kayak gitu tuh, ya kan. Jadi itu posisi di belakangnya ya, gandengan belakang, tapi dia attachment kayak gitu teman-teman. Sini juga ada tuh yang 220 PS. Nah, ntar dijelasin oleh Pak Anton ya terkait apa itu Turbo Engineering, PT apa, ngurusin apa, ntar kita buat bisa belajar lah teman-teman di sini. Dan simulasinya ntar kita bakal bahas, dan fungsi-fungsinya apa aja, dan fungsi tuas-tuasnya secara hidrolik. Dan PT Turbo Engineering ini garap-garap apa aja sih teman-teman, nge-repair apa yang bisa dilakuin yang ada di sini. Ntar dijelasin semua lah ya teman-teman. Ditunggu aja, disimak di videonya yang ada di Seputar Tambang. Kalau ada masukan silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Ntar kita sembari nunggu Pak Anton ya buat jelasin di video unit Mitsubishi Fuso yang udah dipasang kerennya Tadano ya teman-teman oleh tim Turbo Engineering. Oke ya teman-teman. Jadi ntar kita langsung tanya-tanya aja ke Pak Anton. Udah ada di sini Pak Antonnya, tim marketingnya dari Turbo Engineering. Langsung kita tanya-tanya aja ya. Nah ini Pak Antonnya. Jadi biar tahu kalau teman-teman mau tanya terkait apa sih Pak Anton, ini yang PT Turbo Engineering ini sebenarnya sih perusahaan apa gitu Pak Anton? Bisa dijelasin kali ya? Ya. Selamat sore teman-teman. Turbo Engineering ini bergerak dalam bidang manufaktur dan trading. Oh. Maksudnya itu kita pembuatan dam hoist atau hidrolik. Nah, hoist dam ya teman-teman. Terus apa lagi Pak Anton kira-kira? Kemudian kalau untuk tradingnya kita menjual TMC, truk mount crane, atau biasa juga dibilang truk crane. Oh, truk crane. Nah kalau misalkan emang yang kepasang itu model-modelnya crane-crane-nya ada berapa aja Pak Anton modelnya? Kalau untuk crane itu kita ada dua. Pertama ada telescopic crane, kemudian juga ada crane lipat atau biasa dibilang knuckle crane. Nah kalau yang udah kepasang kira-kira yang model apa Pak Anton tampilannya? Nah, kebetulan kita ada satu nih yang sudah terinstall, yang lainnya sudah keluar. Yang sudah terinstall ini kita ada telescopic crane. Nah ini ya teman-teman. Jadi yang udah terinstall ini telescopic crane. Ini muatannya beban yang bisa diangkat berapa ton ini model kayak gini Pak Anton? Nah untuk di Fuso 4x2 ini 220, dia yang engkel bisa orang juga bilang ini hanya kapasitas mampu untuk 5 ton. 5 ton ya Pak Anton. Tapi model-modelnya ini ada kapasitas berapa aja Pak Anton? Untuk telescopic crane kita ada dari mulai 3 ton, 3 ton, kemudian 5 ton, 5 ton, 8 ton, 10 ton, sampai 15 ton. Oh, sampai 15 ton ya teman-teman. Kalau selain daripada Fuso yang udah keinstal, pernah diinstal juga oleh tim Turbo Engineering, truk-truk apa aja Pak Anton ya? Kalau truk Jepangnya kita udah ada Hino, kemudian UD Truck, kemudian ada juga Isuzu ya. Oh, yang udah keinstal ya Pak Anton ya. Nah, Kalau selain daripada keren truk, Turbo Engineering ini melayani apa aja Pak Anton? kalau selain truk kita juga melayani servis ya. Oh, servis ya. Untuk wingbox. Oh, untuk wingsbox. Oh, jadi wingsbox bisa di repair juga di sini ya. Bisa. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalkan emang teman-teman yang para pengusaha, kalau misalkan emang ada yang bergerak di bidang wingsbox, bisa repair ke timnya Pak Anton yang ada di sini ya, teman-teman. Ya, nah, ntar kita lihat ya, teman-teman. Kita coba di sini. Kita minta penjelasan Pak Anton juga terkait masalah attachment yang ada di kren truk teleskopik ini ya teman-teman. Ayo Pak Anton, coba kita minta penjelasannya Pak Anton di sini teman-teman. Jadi secara fungsi ntar Pak Anton jelasin apa-apa aja fungsi yang ada di kren truk ini Pak Anton. Monggo Pak Anton. Untuk fungsi kren ini ada
7 tuas ya. Nah, 7 tuas di sini salah satunya di sini adalah untuk pengaturan gas. Untuk gasnya itu ya. Ya, pengaturan gas ini fungsinya adalah untuk menambah supaya keren ini turunnya lebih cepat lah, fungsinya lebih cepat. Nah, karena kita sudah pasang otomatiknya, jadi otomatis ini biar saja sudah posisinya pada posisinya, kemudian kita cukup tekan handle-nya aja. Handle-nya Secara aja. otomatis RPM-nya akan mengikuti handle tersebut. Itu kalau misalnya emang handle yang lain fungsinya apa aja itu Panton? Nah, untuk handle ini ada 2 handle untuk outrigger atau untuk kaki. trigger yang untuk kaki-kaki ini ya. Ini teman-teman ya. Jadi untuk jack liftnya ini, nah itu tuasnya itu teman-teman. Ya, ini 2, kiri dan kanan ya. Ya. Sebelum kita menggunakan untuk jack lift atau outrigger ini, kita tarik dulu nih. Oh iya, itu tarik dulu ya. Tarik. Nah, itu ditarik ya teman-teman. Jadi untuk awalnya ya. Kalau yang ini kan masih manual ini Pak Anton. Kalau yang untuk spesifikasinya kan biasanya ada yang hidrolik, itu untuk kapasitas berapa ton ya Pak Anton ya? Kalau untuk outrigger yang sudah memakai hidrolik itu outrigger untuk kren kapasitas 10 ton dan 15 ton. Nah, ya teman-teman, jadi biar tahu ya teman-teman. Kalau yang 10 dengan 15 itu yang udah hidrolik untuk jack yang kanan kirinya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di bawah itu dia masih manual kalau yang untuk ngeluarinnya. Tapi kalau yang ininya masih tetap hidrolik ya teman-teman. Kalau yang tuas yang selain yang 2 itu apa Pak Anton? Kemudian untuk tuas yang merah ini adalah tuas untuk swing. Oh, untuk swing ya. Jadi kalau misalkan emang ini swing untuk muter posisinya si jacknya ini Pak Anton ya. Untuk kerennya. Kerennya. Jadi dia bisa muter teman-teman. Jadi nantinya kita buat simulasi, kita coba pada saat memang dipakai ya teman-teman. Terus tuas yang lain fungsinya buat apa tuas Pak? berikutnya ini adalah untuk alat hidrolik utama atau boom hidroliknya yang ada di sini. Oh. Itu untuk naik turunnya boom. Oh, untuk naiknya boom itu teman-teman tuasnya ya. Ini. Fungsinya tuasnya itu ya teman-teman. Ya. Terus lanjut lagi Pak Anton. Nah, selanjutnya yang boom tuas berikutnya ini untuk pengaturan boom. Oh, untuk Jadi keluar masuknya boom. Oh, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan tuas yang berikutnya itu untuk ngeluarin teleskopiknya boom itu ya teman-teman. Jadi dia kan bisa manjang itu ya. Oh, itu yang untuk tuasnya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah tuas untuk hook. Untuk hooknya. Untuk hooknya. Jadi pada saat memang mengeluarin dari selingnya itu untuk hook, pada saat memang mau ngangkat itu tuasnya teman-teman ya. Yang terakhir ya teman-teman. Itu aja ya Pak Anton ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya, jadi unit-unit yang ada di kren truknya, ntar kita minta Pak Anton pada saat memang mencoba ngidupin teman-teman, kita simulasiin gimana prosesnya pada saat memang kita awal kali kita ngejek, pada saat memang dia berputar dan ngeluarin pada saat memang si teleskopik dan posisi si hooknya teman-teman ya. Itu ya Pak Anton ya. Ntar kita coba uji coba di situ. Oke teman-teman, kita coba hidupin yuk. Nah ini ya teman-teman, jadi kita mau coba simulasiin teman-teman pada saat memang unit itu running, gimana cara prosesnya, gimana Pak Anton kalau proses awalnya? Nah, proses awalnya kita harus start mobilnya dulu ya. Iya. Nah itu jadi harus di running dulu ya teman-teman, unitnya ya. Nah unitnya udah di running, ntar kita ngikutin step-step berikutnya apa-apa aja ya teman-teman. Nah setelah posisi mobil sudah nyala, ya kan, kemudian di sini ada 2 tombol ya. Satu tombol PTO ini. Oh yang ada di bawah itu ya? Satu tombol engine. Oh. Engine untuk mengarah hidrolik. Oh, hidrolik kerennya. Nah itu ya teman-teman, ada tombolnya, ada 2 tombolnya. Ya jadi setelah itu kita untuk menyalakan hidrolik keren ini kita harus injek dulu koplingnya. Oh koplingnya itu harus diinjek dulu ya teman-teman. Ya sambil mentok. Kemudian baru kita nyalain tombol pertama yang ada di sini. Oh tombol ini dulu kita aktifin. Nah, setelah tombol keren sudah aktif, kita aktifkan lagi tombol untuk PTO. Oh, PTO-nya kita aktifin. Nah, setelah sudah itu baru kita tarik koplingnya pelan-pelan. Nah, itu harus dirilis dulu, teman-teman. Ya. Koplingnya lambat-lambat. Nah, itu beda ya, teman-teman. Jadi PTO-nya udah aktif itu posisinya. Jadi udah running. Itu aja ya, Pak Anton ya. Ya, untuk sementara ini. Nah, jadi pada saat memang kita mau ngaktifin itu, pada saat memang kita mau coba di belakang itu secara prosedurnya teman-teman ya. Ntar kita coba lihat pada saat memang dia menggerakin posisi kerennya teman-teman di belakang. Ayo kita langsung ke belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada saat memang ini kita udah aktifin, nah kita pastiin dulu teman-teman PTO-nya udah bener-bener jalan atau enggak ya teman-teman. Ini kelihatan tuh ya teman-teman. Jadi posisi shaftnya yang di PTO itu udah muter ya teman-teman. Jadi kita harus pastiin itu dulu ya. Pak Anton, coba setelah itu ya teman-teman, ntar kita uji coba dulu awal-awalnya apa itu Pak Anton? Nah untuk awal pertama setelah handle ini sudah
tarik, Hmm. baru kita turunkan untuk jacknya. Oh, jacknya turunin dulu ya. Jacknya kita turunkan dua-duanya atau satu-satu. Oh, dua-duanya atau Kalau satu-satu? dua-duanya bisa tarik ini langsung dua-duanya ke atas. Hmm. Ya, seperti Ya. Itu ya teman-teman. Jadi dia jack liftnya harus kita naikin dulu. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kita pastikan sebelah sana juga harus seimbang. Oh, harus dipastiin dulu ya teman-teman. Dipastiin dulu yang sebelah sana harus benar-benar seimbang juga ya. Jangan sampai nggak seimbang ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Benar-benar mastiin ya. Oke ya. Nah, itu udah kelar. Nah, kalau misalkan emang buat ngaktifin posisinya kerennya model apa, Pak Anton? Nah, setelah ini sudah aktif, pertama yang harus kita lakukan adalah turunkan dulu hooknya. Oh. Karena di Tadano yang di sana, Hmm? itu sudah ada namanya safety-nya ya untuk hook. Oh, ada Selama safety-nya. hooknya ini belum diturunkan, Hmm. safety-nya itu maka tidak akan kita berfungsi. Oh, ada safety-nya ya teman-teman. Jadi harus keluarin dulu hooknya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi ngaktifin itu dulu. Pakai tuasnya yang paling ujung. Nah, hooknya baru turunin dulu hooknya. Sampai itu ada rantai kecil, Hmm. maka rantai kecil itu lepas dari hooknya. Oh, nah, ngelepasin rantainya itu dulu ya teman-teman. Dari hooknya udah lepas posisinya. Nah, itu rantainya kan kelihatan ya teman-teman. Nah, itu kalau udah keluar itu Pak Anton. Nah, kalau sudah Hmm. keluar, Hmm. kita pastikan bahwa keren ini bisa berfungsi dengan normal. Oh, itu fungsinya dari tuas-tuas ya teman-teman. Kita coba-coba ini. Nah. Kalau teleskopiknya keluarnya modelnya kayak apa, Pak Anton? Kalau untuk Ini kita bisa keluarkan ya. nah, coba kita keluarin teleskopik ya teman-teman, kita lihat. Tuh, keluar ya teman-teman. Teleskopiknya langsung keluar itu teman-teman dari rootnya. Kalau swingnya seperti apa Pak Anton? Kalau tampilan swingnya, kita coba pengen lihat, teman-teman juga kan penasaran kalau misalnya memang pengen lihat model swingnya kayak apa. Nah itu teman-teman, jadi dia langsung swing ya. Tadi fungsi tuasnya tadi yang udah dijelasin Pak Anton, ini langsung diperagain ya teman-teman. Jadi seenggaknya kan teman-teman bisa tahu tuh fungsinya tuasnya apa-apa aja. Tuh. Kalau teman-teman ngangkut barang atau muatan itu bisa diangkut pakai silinder liftnya yang dari tim Turbo Engineering ini ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Jadi standar prosedurnya kalau misalkan emang udah selesai ini, terus standar prosedurnya setelah kita gunain ini kira-kira gimana Pak Anton? Kalau misalkan emang kita mau nyelesain pekerjaan Pak Anton? Nah, setelah semua pekerjaan telah selesai, Hmm. maka kita harus turunkan dulu boomnya. Kita masukin dulu ke dalam. Oh, masukin dulu Ya. posisinya. Oh, masukin dulu teleskopiknya ke dalam dulu teman-teman. Jadi prosesnya itu. Jadi dia posisinya masukin dulu posisi si teleskopiknya ke dalam. Ya kan? Nah, itu kan kelihatan ya, teman-teman. Dilanjut daripada silinder boomnya ya, silinder boomnya diturunin. Nah, silinder boomnya kita turunin tuh ya kan, kelihatan ya. Nah, setelah silinder boomnya diturunin, kita baru proses naikin posisi si hooknya. Itu setelah boomnya kita posisi narikin hooknya ya Pak Anton ya? Ya, kita lipat sebelum tarik boomnya ya. Ya.
itu teman-teman. Nah itu kan naik ya teman-teman. Jadi si hooknya bisa naik ya teman-teman. Itu ada tulisan juga 50 ton ya. Setelah hook ini bunyi, maka dia tidak akan berfungsi lagi nih. Nah, cara melipatnya untuk ke dalam kita harus tekan tombol ini. Nah itu teman-teman, ada safety device-nya ya. Jadi harus ditekan tombol itunya dulu, baru sembari ditarik di hooknya ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, jadi dia benar-benar ngelipat ya. Setelah posisi kerennya ngelipat kayak gini, tahap berikutnya apalagi Pak Anton? Nah, kita lipat untuk hooknya, maka kita tarik untuk jacknya. Oh, jacknya itu harus diangkat lagi teman-teman. Ya, kita nah lagi coba kita angkat lagi ya teman-teman. Nah jadi si jacknya ini kalau kita udah selesai pengerjaan, kita pastiin jacknya ini benar-benar udah ngerilis mentok ya teman-teman. Nah kalau udah ngerilis mentok, kita pastiin juga yang belah sana. Kalau memang udah posisinya udah benar-benar ngejack, barulah posisi si standnya ini kita masukin lagi ke dalam ya teman-teman. Nah jadi didorong lagi. Nah, untuk pengerjaan pengangkatan ini udah kelar. Nextnya prosedur pada saat memang penonaktifan ya, penonaktifan di PTO ya teman-teman. Jadi matiin PTO-nya seperti apa dan seluruh pengerjaan yang udah kelar kita lakuin. Ntar kita liatin lah kalau misalnya emang proses posisinya matiin unitnya ya teman-teman. Oke, ayo kita langsung ke unit lagi yuk teman-teman. Jadi kita udah posisinya si kerennya udah kita kelar pekerjaan. Nah kita mau nonaktifin ini teman-teman. Caranya gimana ntar Pak Anton bahas. Gimana Pak Anton kalau misalnya emang untuk matiin posisi PTO-nya kalau udah kelar? Nah untuk mematikan fungsi PTO-nya, tetap kita harus injek koplingnya. Nah itu harus diinjek dulu ya teman-teman. Sampai mentok. Kemudian kita matikan dulu. Oh switchnya ini. Iya segini. Kemudian kita matikan si pengen di bawah. Oh Nah, itu setelah itu teman-teman. tetap kita harus pelan-pelan juga tarik koplingnya. Oh koplingnya dilepas Nah, secara perlahan. Habis itu sudah. setelah Sudah mati. PTO-nya udah posisinya nonaktif, nah sembari unitnya kita matiin runningannya. Jadi unitnya benar-benar udah selesai kita kerjaan. Itu ya teman-teman. Jadi proses simulasi pada saat memang pengaktifan dan pengerjaan unit crane-nya ya teman-teman. Jadi seolah-olah kita mau ngangkat beban. Ntar kita minta jelasin lagi apa-apa aja yang ada di warehouse-nya ataupun workshop-nya di tim Turbo Engineering yang dibantu penjelasan oleh Pak Anton. Oke, ayo kita jalan-jalan apa aja yang ada di dalam yuk. Itu aja ya teman-teman. Jadi video singkat kita udah coba simulasi dan penjelasan dari Pak Anton juga terkait unit Fuso 220 PS yang udah dipasang oleh timnya Turbo Engineering ya, unit teleskopik ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.